Halo, kembali lagi bersama saya Sunarif dan Bung Rocky Gerung. Kelihatannya Pak Jokowi di tengah kepusingan menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, kelihatannya sedang berbunga-bunga juga itu Bung Rocky, karena kan tadi pagi CEO Apple itu Tim Cook datang ke istana begitu ya. Dan saya sih bisa membayangkan pasti yang di benak Pak Jokowi ini pasti ini investasi untuk IKN. Gitu ya. Kelihatannya lobbynya begitu. Hmm. Tetapi kita tahu ini perusahaan-perusahaan Amerika ini juga ingin mendengus dari dekat Mengendus atau mendengus? potensi-potensi mendengus apa Mengendus, namanya mengendus. mengendus. Iya, iya. Ya, kalau mendengus itu mesti pakai cincin tuh kalau mendengus. Kalau mengendus itu pakai insting aja. Dia akan mengendus apa sebetulnya potensi pemerintahan baru ke depan tuh. Mhm. Jadi kira-kira itu kan nggak mungkin Apple itu datang langsung investasi padahal dia tahu ada instabilitas politik. Dia Mhm. tahu bahwa Mahkamah Konstitusi masih ricu soal-soal legitimasi dari 02. Jadi ini si siapa namanya tadi Tim Cook. Tim Cook ini dia juga lagi cooking the ideas itu, Ya, lagi ya. memasak idenya sendiri itu. Tetapi yang selalu kita anggap sebagai ketololan itu adalah istana yang tiba-tiba langsung mempromosikan bahwa akan ada investasi. Lo Elon Musk itu puluhan kali di lobby dan akhirnya batal. Mhm. Brunei juga begitu, tuh Jepang juga begitu, Kanada begitu. Jadi semua menunjukkan bahwa tidak ada semacam sebut aja kepekaan dari humas istana untuk mengatakan tunggulah jangan dulu pakai berita itu tuh nanti memalukan lagi tuh. Wah, ini akan ada investasi ternyata cuma jalan-jalan untuk nguping aja tentang potensi pemerintahan baru ke depan kan. Gak akan ada kepastian bahwa udah sekian miliar tumbuh di situ. Bagaimana sebulan lalu kita dipermalukan oleh Brunei. Brunei bilang nggak ada tuh apa ini istana tuh bersahabat untuk promosikan kami akan investasi di IKN dan membangun jalan kereta segala macam kan. Jadi tetap conditioning ini kita lihat kepalsuan aja dan kita tahu betapa Jokowi selalu udah gembira duluan tuh dan dia tahu sebetulnya bahwa yang dia maksud dengan investasi itu adalah untuk membuat dia itu punya legacy lagi untuk mengatakan ini bagian dari yang saya peroleh loh atau bagian dari rejim saya tuh. Padahal sebetulnya bagi dunia itu sinyal utamanya adalah uh, capital market. Kan pertama-tama sinyal investasi ada soal capital market. Dan kita lihat semua indeks capital market itu seolah-olah menunjukkan justru ada capital outflow. Karena dolar dipanggil pulang untuk konsolidasi di Amerika. Menjelang pemilu misalnya, atau untuk membiayai perang, atau potensi untuk investasi di bidang persenjataan karena ada potensi perang dunia ketiga kan semua itu yang mesti dibayangkan. Jadi kelihatannya ini song juga Ya, ya, ya. Ya, kan si kita Apple CEO ini. berkali-kali ya menyimak pernyataan Pak Jokowi yang tidak sesuai dengan realitas soal soal investasi dan sebagainya yang masuk itu, dan kemudian publik nyebutnya sebagai kebohongan publik begitu. Oke, dan tapi saya kira Pak Jokowi sekarang sudah sampai pada satu kesadaran bahwa nggak bisa kalau gua ngibulin lagi ngebohongin publik. Tetapi justru yang menurut menarik buat saya, apakah Pak Jokowi juga bisa berbohong pada dirinya sendiri gitu. Dan kalau itu berhasil, menurut saya jauh lebih menarik itu ketimbang dia berhasil membohongi kita semua gitu. Dia pasti lakukan itu karena di dalam inspeksi psikologi Jokowi sudah mengidap penyakit yang disebut pathological liar itu. Oh, Jadi Pak Jokowi. dia udah sampai pada tingkat membohongi diri sendiri supaya dia senang sendiri itu kan. Ya, Jadi ya, ini ya. orang itu delusinya udah gila-gilaan tuh dan itu nggak bisa ditahan lagi karena lingkungan dia itu akhirnya paham bahwa ya udah ikut larut aja di situ. Jadi pathological liar dari Jokowi itu akhirnya diikuti juga oleh humas-humas istana tuh yang langsung Hmm. promosikan itu ke media-media massa strategis yang menginginkan ada headline supaya Jokowi senang tuh. Nah, semakin dia diagung-agungkan, dibuai oleh headline, ya dia makin jadi patologi, makin menjadi pembohong yang apa namanya patologi apa bahasa Indonesia, Ya, pembohong yang udah tingkat paling nggak masuk akal lah bohongnya ya. kira-kira begitu tuh. Mungkin sudah jadi edik gitu ya. Dia udah edik di situ tuh. Ya.
apa namanya, patos kan artinya membunuh itu, membunuh hal yang baik itu. Jadi dia membunuh hal yang baik, itu namanya patologi sebetulnya. Jadi hal-hal yang sebetulnya masih bisa dikoreksi dari dia udah ketagihan tadi, betul udah edik dengan pujian itu, lalu dia bermain lagi dengan isu-isu itu. Ya, Akan ya. ada sekian ratus miliar sekian atau 12 billion dollar untuk investasi segala macam. Apa itu poin itu? Ya, ya karena kita juga baru menyimak ini pernyataan dari Pak Basuki dan sebenarnya biasanya kan kita sebenarnya lewat Pak Basuki itu Menteri PUPR itu kita tahu bahwa investasi di IKN kan Zong itu kan dari pertama kali yang mengkonfirmasi kan Pak Basuki itu. Tapi sekarang dia menyatakan bahwa ini ASN ini nanti akan pindah setelah 17 Agustus ya. Kalau sebelumnya kan disebutkan bahwa sebelum Agustus karena mereka akan ikut upacara di IKN. Tapi sekarang kita kan dengar bahwa oh tidak, nanti mereka ini hanya pergi ke sana, pergi ke IKN hanya untuk mengikuti upacara. Setelah itu kembali lagi ke Indonesia, kembali ke Jakarta. Karena itu kemudian perpindahan pejabat ditunda karena rumah-rumah itu akan digunakan untuk akomodasi para ASN dan juga kru yang lain untuk mengikuti 17 Agustus. Jadi ini kan betul-betul hanya semacam apa ya, semacam event atau show gitu bahwa oh janjinya Jokowi terpenuhi 17 Agustus upacara di IKN. Iya, itu bayangkan misalnya berita itu dibaca oleh CEO dari Apple ini kan. Lalu Apple itu bertanya ini kan ekonomis intelligence mereka udah ada di mana-mana kan. Mereka udah pantau misalnya siapa calon Menteri Keuangan nanti, siapa calon Menteri BUMN nanti. Kan semua itu kan mesti ada persiapan. Jadi kalau si Cook ini siapa tadi Cook tim siapa? Tim Cook. Jadi Tim tim Cook. tim memasak ya mungkin ya. Iya, namanya ada juga tuh timku Ya. masak tim itu atau tim masaknya ini. Tanya pada Jokowi misalnya siapa Menteri Keuangan, kan Jokowi nggak mungkin jawab itu. Yang bisa jawab itu adalah Prabowo kan, masalahnya itu kan. Siapa Menteri SDM tuh? Bagaimana mungkin si Tim Cook ini mau investasi tanpa dia tahu profil dari Menteri Keuangan yang akan jadi jaminan bagi dia bahwa akan ada austerity supaya APBN tidak dipakai ugal-ugalan sehingga investasi bisa balik di dalam investasi teknologi tinggi dari Apple segala macam itu kan mesti diketahui oleh si Apple ini kan. Tapi itu kan nggak mungkin dijawab hari ini dan nggak ada jawabannya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepemimpinan Jokowi itu tumbuh dari satu sensasi ke sensasi yang lain. Itu aja. Ya. Apalagi kalau secara jujur kita lihat bahwa Prabowo sendiri udah bilang IKN itu nggak akan kami teruskan. Kami ingin fokus pada makan siang gratis yang butuh dana 500 triliun. Kan itu official statement dari Gerindra. Kan belum pernah dibantah Prabowo loh. Yang Ya. diucapkan oleh Sudrajat. Pak Sudrajat Djimandhono yang adalah pendiri sebetulnya dari Gerindra dan tim intinya Prabowo kira-kira begitu. Jadi si Apple ini mungkin dia akan bertanya, Pak Jokowi IKN mau jalan terus? Ya pasti jalan. Nah, tapi kenapa Pak Prabowo bilang itu akan dibatalkan? Kira-kira begitu. Lalu nanti setelah si Apple ini pergi, si Tim Cook pergi, ya Prabowo akan mampir lagi dipanggil sama Jokowi itu. Ya. Klarifikasi lagi kan. Ya. Jadi tetap ini adalah isu yang diambangkan sebetulnya hanya untuk memoles opini publik bahwa Jokowi berhasil lagi menipu publik. Ya. Dan sekarang ini banyak sekali memang kalau kita ketemu beberapa teman-teman dan sebagainya, itu yang selalu menyatakan mereka tidak sabar menunggu 20 Oktober dan menunggu ketika akhirnya Jokowi itu lengser dari kepresidenan itu akan jadi seperti apa kira-kira Jokowi. Itu sekarang sebenarnya paling banyak ditunggu orang. Betul, dan secara dingin orang mulai menganalisis itu apa akibatnya kalau Jokowi lengser. Kalau Jokowi mungkin dalam 6 bulan ini lakukan semacam pertobatan konstitusional itu, maka orang akan maafkan. Karena ini bangsa pemaaf tuh yang menganggap ya Pak Jokowi bikin kesalahan, tapi bagaimanapun dia dipilih oleh rakyat. Tapi terlihat Jokowi nggak mau berhenti, dia akan cawe-cawe terus, akan berupaya untuk menghalangi mereka yang bermaksud menyingkirkan Gibran dan mulai masuk di dalam paket baru yaitu dari Sumatera Utara mesti ada
sinyal bahwa Jokowi masih mengendalikan politik tuh, kendati Golkar tahu bahwa ini manuver kuno aja atau manuver yang pada akhirnya akan berantakan tuh sampai Oktober nanti itu. Jadi terlihat bahwa Jokowi mulai meragukan sebetulnya kemampuan dia, tapi dia nggak mau akui itu kan. Kan makin lama dia ya udah gubernur, ya buat apa itu seperti gubernur doang tuh, walaupun Sumatera Utara dan legitimasinya juga kurang itu. Tapi kita tahu bahwa Jokowi memang nggak akan berhenti. Jadi yang kita sebut sebagai watak otoritarian ini, authoritarian personality ini ada melekat pada Jokowi. Dia akan bertahan terus dalam keadaan yang tersyok-syok bahkan tuh. Nah, jaminan bahwa dia akan lengser dengan apa namanya ke Prabon ini itu akhirnya hilang tuh. Jadi orang bilang ya udah kalau begitu ya Jokowi sedang melengserkan dirinya sendiri. Jokowi sedang mempermalukan dirinya sendiri kalau dalam apa namanya kosakata Jawa misalnya ada istilahnya tuh kok dia mempermalukan dirinya sendiri. Kan itu artinya dia nggak tahu diri bahwa dia udah tidak lagi direstui oleh alam semesta untuk berkuasa. Ya. Nah, kalau kan kita sering mengenal istilah yang disebut sebagai post power syndrome ya, orang yang turun ke. Saya kira pada kasus Jokowi lebih dari sekedar power syndrome nantinya ya. Iya, itu sebelum powernya habis sebetulnya dia mesti sadar tuh. Jadi bahkan dalam keadaan sekarang ya post power syndrome itu terlalu kecil maknanya buat Jokowi. Karena dia akan mengalami hinaan besar itu, kelihatannya begitu. Jadi begitu Gibran fotonya ada di semua gedung pemerintahan itu atau bahkan di ruang-ruang bisnis itu, Jokowi akan diingat berdasarkan foto Gibran itu tuh. Sehingga kalau Jokowi mungkin setelah dia lengser 2 minggu jalan-jalan di mall, lalu orang bilang awas Pinocchio lewat, kira-kira begitu. Awas bapaknya Gibran lewat. Kan olah-olah itu akan ada terus. Dan itu akan memberatkan keluarganya sendiri, memberatkan Gibran, juga memberatkan Prabowo. Karena dianggap Prabowo menampung ya ampas dari feodalisme, ampas dari otoritarianisme yang ditinggalkan oleh Jokowi. Saya pakai istilah kemarin itu menenteng-nenteng tong sampah yang ada excess baggage ya. Ya, excess baggage itu. Tapi itu kan perumpamaan yang harus diucapkan dalam satire politik itu bahwa excess baggage Prabowo adalah dua putra bangsa yang diasuh oleh Ibu Mega yang kemudian dianggap sebagai sampah oleh Ibu Mega. Itu Jokowi dan Gibran kan begitu. Harusnya secara jujur kita bilang begitu. Walaupun bisa saya poles kalimatnya jadi lebih halus, tapi publik akan anggap ya harusnya Rocky Gerung dan Hersu itu pasti di belakangnya itu ada semacam perencanaan untuk memang menjelek-jelekan. Ya menjelek-jelekan yang hal yang udah jelek tuh bahkan dalam kacamata internasional. Apa boleh tuduhannya? Ya. Apa boleh buat di Indonesia itu oposisi itu kritikus itu media kan karena posisi media kan memang harus seperti itu sebagai watchdog. Iya itu mereka nggak bisa bedain tuh antara mengkritik dan yang mesti dijelekkan supaya bisa dikritik. Masa mengkritik tapi mesti memuji kan tuh kontradiksi juga. Betul. Oke, baik kita terima risiko itu ya, Bung Rocky. Ya terimalah. Oke.